Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tantri Pratiwi dengan tema yang sama, yaitu membuat video pembelajaran seperti video saya sebelumnya. Bisa ditengok di channel saya. Di sini saya akan menjelaskan materi pada bab 5 tentang sistem akuntansi pemerintah pusat untuk memenuhi tugas individu saya pada mata kuliah akuntansi pemerintah dengan dosen pengampu itu Bapak Syarizal Hidayat, SEMAK. Materi pada bab 5 atau pada video saya ini ada 6, yaitu yang pertama pengertian sistem akuntansi pemerintah pusat, yang kedua latar belakang sistem informasi akuntansi, yang ketiga klasifikasi sistem akuntansi pemerintah pusat, yang keempat dasar hukum pelaksanaan SAPP, yang kelima sistem akuntansi barang milik negara, dan yang keenam atau yang terakhir itu laporan keuangan pemerintah pusat. Baiklah, langsung saja. Pertama-tama saya akan membacakan materi saya yang pertama yang berjudul Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat. Sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP merupakan prosedur di dunia akuntansi, baik yang dilakukan secara manual dan juga terkomputerisasi. Proses ini terdiri dari pengumpulan data, catatan keuangan, proses ikhtisar dan juga laporan keuangan serta operasi keuangan pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintahan pusat ini diterapkan bagi semua unit organisasi di pemerintahan tingkat pusat yang pelaporan dan juga pencatatan keuangannya dikelola oleh pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintah pusat tidak berlaku pada sistem pencatatan keuangan pada pemerintah tingkat daerah, BUMD atau badan usaha milik daerah, dan juga bank pemerintah serta lembaga keuangan milik pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah pusat ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menjaga aset. Yang kedua, menyajikan informasi yang relevan. Yang ketiga menyajikan informasi yang reliability. Dan yang terakhir, menyajikan informasi keuangan yang relevan. Sistem akuntansi pemerintah pusat memiliki tujuan yang didukung oleh karakteristik agar tujuan tersebut bisa tercapai dengan maksimal. Karakteristik dari SAPP tersebut antara lain: yang pertama, berbasis akuntansi. SAPP memakai sistem dengan basis kas guna membuat laporan realisasi anggaran atau LRA dan juga basis akrual untuk membuat neraca. Karakter yang kedua itu pembukuan berpasangan. Sistem akuntansi pemerintah pusat menggunakan sistem pembukuan berpasangan atau double entry system yang berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Karakter yang ketiga itu ada terpadu dan terkomputerisasi. Sistem akuntansi pemerintah pusat memiliki beberapa subsistem yang memiliki hubungan dan juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Proses pelaporan dan pembukaan tersebut dilakukan secara komputerisasi. Karakteristik yang keempat itu ada desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Dalam pelaksanaan pelaporan keuangan, kegiatan pelaporan dan pencatatan akan dilakukan dengan cara berjenjang pada unit akuntansi di tingkat pusat dan daerah. Karakteristik yang terakhir itu ada bagan perkiraan standar. SAPP memakai perkiraan standar yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan dan berlaku untuk penganggaran dan juga akuntansi. Judul materi saya yang kedua yaitu latar belakang sistem akuntansi pusat. Pembaruan di disiplin ilmu akuntansi di era modern ini, terutama pada sektor pemerintahan di tingkat pusat, sebenarnya sudah mulai dilakukan pada tahun 1982. Perubahan ini dilakukan guna meningkatkan akuntabilitas dari keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Akuntansi Negara atau BAKUN. Lembaga akuntansi ini merupakan eselon 1 dari Departemen Keuangan yang dibantu melalui proyek penyempurnaan sistem akuntansi dan juga pengembangan akuntansi pada PPSAPA yang dibantu oleh pembiayaan Bank Dunia. Target jangka waktu untuk penerapan sistem ini pada awalnya dilakukan selama 4 tahun. Akan tetapi hingga tahun 2001 belum sepenuhnya departemen dan non-departemen pemerintah yang menerapkan SAPP secara keseluruhan. Hal ini membuat perubahan dan juga penyempurnaan terus dilakukan pemerintah guna mengembangkan sistem akuntansi yang reliable.
Dan pada tahun 2005, pemerintah melalui Kementerian Nomor 59 PMK 06 2005 mengenai sistem akuntansi dan pelaporan kewenangan pemerintah pusat yang berdasarkan pasal 7 ayat 2 huruf O pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang berisi tentang perbendaharaan negara. Selanjutnya, saya akan membacakan materi saya yang ketiga tentang klasifikasi sistem akuntansi pemerintahan pusat. Sistem akuntansi pemerintahan pusat terbagi menjadi dua subsistem yang terdiri dari yang A, sistem akuntansi pusat atau SIAP. Sistem akuntansi pusat atau SIAP ini akan dilaksanakan oleh Direktorat Informasi dan juga akuntansi atau bisa disebut DIA yang bisa menghasilkan laporan keuangan pemerintahan pusat. Dan laporan ini menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. SIAP sendiri akan terbagi menjadi dua subsistem juga yang terdiri dari sistem akuntansi kas umum atau SAKUM dan juga sistem akuntansi atau UMU atau SAU. Ketika melaksanakan pelaporan dan juga pencatatan keuangan, SIAP ini akan dilakukan oleh beberapa lembaga negara yang terdiri dari yang pertama KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang kedua KPPN khusus, yang ketiga DPKN atau Direktorat Pengelolaan Kas Negara, dan yang terakhir itu DIA atau Direktorat Informasi dan Akuntansi. Yang B itu ada sistem akuntansi instansi atau SAI. Sistem akuntansi instansi atau SAI merupakan bagian dari SAPP yang bisa menerbitkan laporan keuangan guna pertanggungjawaban dari pelaksanaan anggaran di setiap instansi. SAI ini memiliki dua subsistem yang terdiri dari yang pertama itu ada sistem akuntansi keuangan atau disebut SAK. Yang kedua itu ada sistem akuntansi barang milik negara atau bisa disebut SABNM. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi saya yang keempat, yaitu dasar hukum pelaksanaan SAPP. Sistem akuntansi pemerintahan pusat memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas dalam proses pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara Pasal 8 yang menyatakan bahwasanya dalam rangka pelaksanaan kekuasaan mengenai pengelolaan keuangan dan fiskal, Menteri Keuangan memiliki tugas penuh guna menyusun laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pemerintah atau APBN. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara Pasal 9 menyebutkan bahwa menteri dan juga pemimpin lembaga yang berstatus sebagai pengguna anggaran dan juga barang kementerian negara atau lembaga yang masuk dalam teritorium mereka. Tugas utama antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan mengenai kementerian negara dan juga lembaga-lembaga lainnya. Undang-undang yang kedua itu Nomor 17 Tahun 2003 juga mengenai keuangan negara pada pasal 30 ayat 2 menyebutkan bahwa Presiden akan jawaban pelaksanaan APBN kepada DPR yang berupa pelaporan keuangan di mana meliputi laporan realisasi APBN, neraca dan juga laporan arus kas. Selain itu, catatan atas laporan keuangan yang disertai laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Materi saya yang kelima yaitu tentang sistem akuntansi barang milik negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang mengatur barang milik negara merupakan barang yang didapatkan atas beban APBN dan berasal dari perolehan yang sah dari faktor lain. Perolehan yang sah tersebut bisa saja berasal dari hibah dan juga rampasan atau sitaan. Yang tidak termasuk ke dalam barang milik negara yaitu barang yang dimiliki oleh Pemda yang bersumber dari APBN dan juga BUMN serta BUMD dan bank pemerintah. SABNM atau Sistem Akuntansi Barang Milik Negara ini memiliki tujuan guna menghasilkan laporan dan juga neraca barang milik daerah. Guna mendukung sistem tersebut, kementerian akan membentuk subunit yang terdiri dari yang pertama, unit akuntansi pengguna barang. UAPB ini terletak di level kementerian atau lembaga pertanggungjawaban ada di level menteri atau yang pemimpin lembaga tersebut. Yang kedua itu ada unit akuntansi pembantu pengguna barang eselon 1. UAPPB EI ini berada di level eselon 1. Pertanggungjawaban dari unit akuntansi ini dipegang oleh pejabat eselon 1.
Yang ketiga, unit akuntansi pembantu pengguna barang atau wilayah. Pertanggungjawaban ini diemban oleh Kepala Kantor Wilayah dan juga Kepala Unit Kerja yang sudah ditentukan oleh UAPPBW. Dan yang terakhir itu ada unit akuntansi kuasa pengguna barang. UAPB ada di tingkat kuasa pengguna anggaran yang bertanggung jawabnya ada di tangan kantor atau satuan kerja. Materi saya yang keenam itu berjudul Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat. Pemerintah pusat menerbitkan laporan keuangan yang menjadi salah satu konsolidasi dari laporan keuangan yang ada di dua subsistem, yaitu laporan keuangan konsolidasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi instansi ada juga SIAP. Laporan keuangan pemerintah pusat akan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi pelaporan pertanggungjawaban pemerintah. Dalam hal pelaksanaan APBN, laporan keuangan pemerintah ini akan diaudit sebelum diserahkan dan juga dilaporkan kepada DPR. Proses audit tersebut dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan. Setelah dinilai memenuhi syarat, maka akan dilaporkan kepada DPR. Laporan keuangan pemerintah pusat yaitu terdiri dari yang pertama, laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran ini merupakan konsolidasi laporan dari semua kementerian dan lembaga yang sudah direkonsiliasi terlebih dahulu. Laporan ini akan menyajikan informasi mengenai pendapatan, transfer belanja, dan juga surplus serta defisit hingga pembiayaan. Yang kedua itu ada neraca pemerintah. Neraca pemerintah pusat ini adalah konsolidasi neraca SAE dan juga SAKUN yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan milik pemerintah pusat yang berhubungan erat dengan aset, utang, dan juga ekuitas dana yang tercatat pada periode anggaran tertentu. Yang ketiga itu ada laporan arus kas. Laporan arus kas pemerintah pusat ini adalah proses konsolidasi dari semua Kanwil Ditjen PBN yang akan menampilkan informasi mengenai arus kas baik yang masuk dan keluar selama periode tersebut. Dan yang terakhir itu catatan arus kas. Catatan ini adalah perincian mengenai analisa dari nilai pos yang terdapat di laporan realisasi anggaran dan juga neraca pemerintah serta laporan arus kas. Hal ini mengungkapkan laporan yang memadai. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran bab 5 ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan bila ada suara-suara yang mengganggu di belakang saya juga mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Annyeong!